The dark times will reveal the people around us. Masa-masa gelap, masa-masa suram, masa-masa kelam akan menunjukkan siapa sesungguhnya orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Saya percaya kegelapan yang melingkupi Yesus di masa-masa itu, yang akhirnya menunjukkan siapa orang-orang yang bersama-sama dengan Dia. Orang-orang datang dalam hidup kita dengan berbagai motivasi. Orang-orang datang mendekati kita dengan motivasi yang berbeda. Ada orang-orang yang memang datang dalam hidup kita. Mereka ada di hidup kita karena mereka sungguh-sungguh mengasihi kita. Yesus melihat sendiri siapa yang benar-benar bersama-sama dengan Dia di masa-masa gelap. Yohanes 19 ayat 25, mari kita lihat. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di rumahnya. Jesus' dark hours showed him who loved him the most. Masa-masa gelap Kristus membuktikan kepada Kristus siapa yang paling mengasihi dia. Dan ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya lari, menyelamatkan diri, meninggalkan dia. Dan bahkan ketika dia disalib, mereka semua masih sembunyi. Ketika Yesus tergantung, menunggu saat-saat di mana dia akan menyerahkan nyawanya, firman Tuhan mencatat bahwa yang ada di situ adalah ibunya, saudara ibunya, Maria Magdalena, dan Yohanes, murid yang paling dikasihinya. Kita tahu bahwa masa sulit membuktikan siapa orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Amin. Orang-orang yang tetap tinggal bersama-sama dengan Anda di masa-masa suram Anda, adalah orang-orang yang paling mengasihi Anda. Dan saya mau bilang ini, kadang-kadang sahabat, teman, itu malah bisa jadi saudara di masa kesukaran. Orang yang benar-benar keluarga kita, belum tentu nolong kita. Amsal 17 ayat 17 bilang, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seperti yang dialami Yesus, masa-masa kelam menunjukkan siapa orang yang paling mengasihi dia. Saya percaya kita pun harus melihat siapakah yang bersama-sama dengan kita di masa-masa sulit. Hargailah mereka. Ketika Anda diberkati, jangan lupakan mereka. Amen. Banyak kali orang lebih senang cari penghargaan di luar rumah. Lebih senang berada bersama dengan orang banyak, the crowd. Padahal yang akan setia menemani kita adalah orang-orang yang menunggu kita pulang ke rumah. Hargailah pasanganmu. Kasih waktu buat anak-anakmu. Amen. Kenapa saya memilih untuk tidak khotbah keliling? Di saat justru saya sedang dikenal, viral, di undangan datang begitu banyak dari berbagai kalangan, dari mulai konglomerat sampai pejabat, dengan jemaat yang ribuan. Tapi saya tolak, karena saya tahu di masa pandemi, siapa yang cari saya? Tidak ada. Justru di masa susah, kita jadi ngerti kita harus investasi hidup buat siapa. Amen. Keluargamu, orang-orang di sebelah kamu hari ini yang gak ninggalin kamu, waktu kamu gak bisa kasih mereka apa-apa. Jangan lupa sama mereka. Hargailah mereka. Yuk, yang datang sama anak dan istri sama suami bilang gini, terima kasih sudah menemani saya melewati masa-masa sulit. Amen. Jangan lupa Bini. Alasan yang kedua, orang-orang datang dalam hidup kita. Ada orang-orang yang mendekati kita karena kepentingan, punya tujuan tertentu, kepentingan tertentu. Mungkin karena kita punya kelebihan. Mungkin karena kita punya kekayaan, ketenaran, jabatan. Orang deketin kita. Yang ketiga, ada orang-orang yang baik sama kita karena mereka mengharapkan balasan. Saya nggak tahu Pak Anda pernah ngalamin ini, tapi kami pernah. Awalnya orang-orang ini baik sekali sama kami.
Sampai kami mempercayai bahwa kebaikan yang mereka lakukan sungguh-sungguh lahir dari hati mereka yang baik. Sampai kepada satu titik ketika kita tidak bisa memberikan yang mereka mau, tidak bisa melakukan yang mereka suruh, mereka kecewa dan berbalik menyerang kita. Kadang-kadang kita terkagum-kagum melihat bagaimana orang yang tadinya baik bisa berubah tidak baik. Kita bisa lihat bahwa nggak semua orang tulus. Makanya saya pernah bilang gini, orang yang kelihatan baik dan murah hati belum tentu baik. Mereka bisa beli loyalitas kita. Mereka bisa baik karena tujuan tertentu. Contoh, Anda pergi liburan ke Amerika. Ada teman yang Anda kenal di sana, kemudian mulai nganter-nganterin Anda makan, anterin Anda jalan-jalan. Anda bilang gini, wih baik banget tuh orang. Tunggu dulu. Tunggu dia pulang ke Indonesia. Mereka akan berharap Anda lakukan yang sama. Anterin mereka jalan-jalan, ajak mereka makan. Coba kalau Anda tidak lakukan, kira-kira bagaimana? Anda jadi penjahat di mata dia. Orang baik sama kita, orang dekat sama kita, belum tentu karena mereka sungguh-sungguh baik. Tapi mereka ingin timbal balik. Kita belajar di dalam hidup Yesus. Di masa-masa kelamnya, ada beberapa tokoh yang kita perlu belajar. Yang pertama, Yudas. Yudas, kita tahu ceritanya, dia menjual Yesus kepada imam-imam kepala. Seharga berapa? 30 keping uang perak. Pasti udah nonton The Last Supper. Dalam Matius 26 ayat 14-16, Yudas mengkhianati Yesus. Dia menawarkan, apa yang akan kau berikan kepadaku kalau aku menjual dia, menyerahkan dia, dan mereka memberikan kepadanya 30 keping uang perak. Mari kita lihat apa yang terjadi di malam Paskah. Matius 26 ayat 21. Kita baca sama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Ayat 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Yudas bicara tentang orang-orang yang duduk makan semeja dengan kita. Orang-orang yang mungkin sangat dekat dengan kita. Orang-orang yang pernah kita tolong. Tapi justru merekalah yang mengkhianati kita. Yudas dalam hidup Yesus bicara seperti orang-orang yang demikian dalam hidup kita. Mungkin Anda pernah tolong orang. Orang ini dekat dengan Anda. Tapi justru salah satu dari mereka yang mengkhianati Anda. Berapa banyak Anda yang pernah ngalamin itu? Saya lihat beberapa tangan. Saya mau kasih tahu, jangan kecewa. Khotbah ini, saya percaya Tuhan taruh ini di hati saya untuk ngingetin kita, orang Kristen. Jangan karena kecewa sama manusia, Anda meninggalkan iman. Jangan karena dikecewakan sama orang Kristen, Anda tidak mau ke gereja. Jangan naif. Yesus ngalamin di hidupnya, bahwa orang yang dia tolong, orang yang duduk makan semeja dengan dia, orang yang begitu dekat dengan dia, ternyata bisa mengkhianati dia. Kalau Yesus punya yang demikian, Anda juga pasti punya. Tidak perlu kecewa. Tidak perlu naif. This is life. People around us. Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, jelas. Karena Yesus bilang, dia yang mencelupkan roti sepinggan dengan aku, yang bersama-sama aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Kalau Anda nonton film The Last Supper, ada adegan di mana Yudas juga mencelupkan roti di pinggan yang sama. Jelas Yesus tahu itu Yudas. Makanya Yudas bilang, bukan aku. Tapi pertanyaannya gini,
Kenapa ya? Sekalipun Yesus tahu bahwa dari 12 muridnya, si Yudas ini akan berkhianat, Yesus tetap pilih dia jadi murid. Dia kan Tuhan, harusnya dia tahu, betul? Kalau kita, mungkin kita bisa salah pilih murid. Kita bisa salah pilih teman, salah pilih sahabat. Tapi Yesus adalah Tuhan, kenapa bisa salah pilih murid? No, Yesus gak salah pilih murid. Dari awal, Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dia. But why? Why he chose him anyway? Gini, God allows broken relationship to save us from a toxic people. Di dalam hidup kita ini ada orang-orang kayak Yudas, toxic. Bicara soal apa? Orang-orang yang punya kepentingan dalam hidup kita. Mereka ada di situ cuma jadi beban buat kita. Mereka di situ cuma memanfaatkan kita. Mereka punya kepentingan. Dan Yesus kasih lihat bahwa ketika terjadi konflik, terjadi pengkhianatan, terjadi perpecahan dalam hubungan kita rusak sama orang, gak perlu kecewa sama dia. Tuhan izinkan. Karena supaya kita terlepas dari hubungan yang toksik. Dari orang-orang yang cuma manfaatin kita. Anda perlu tahu bahwa Yudas itu punya kepentingan. Makanya dia dekat Yesus. Makanya dia jadi murid Yesus. Apa kepentingan Yudas? Yudas, tidak hanya Yudas. Sebenarnya sejarah ini menuliskan bahwa seluruh bangsa Yahudi mengharapkan seorang Mesias datang. Seorang raja yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Dan Yudas bersama dengan murid-murid yang lain pernah salah persepsi terhadap Yesus. Mereka berpikir Yesuslah raja yang akan menyelamatkan mereka. Makanya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, di situ ada orang-orang Yahudi yang takjub melihat kuasa mukjizat yang Yesus lakukan. Dia mampu mengubah 5 roti dan 2 ikan, kasih makan lebih dari 5.000 orang. Mereka, wow, ini dia nih raja yang bisa menyelamatkan kita dari jajahan Romawi. Dan di situ Yudas mulai cari cara bagaimana membujuk Yesus jadi raja. Anda harus nonton The Last Supper, ini keren banget ceritanya. Dan dikatakan begini, dalam Yohanes 6 ayat 14 kita baca. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yudas punya motivasi. Kalau Yesus bisa jadi raja, dia juga naik tahta. Karena dia murid Yesus. Udah pasti paling sedikit jadi menteri. Jadi penasehat raja. Harapannya besar. Apa hubungan dengan tahta? Harta. Tapi ketika Yesus menolak menjadi raja, Yudas mulai putus asa. Gue salah ikut nih orang. Dia gak mau jadi raja. Susahlah kita. Miskinlah kita. Yudas mulai kelimpungan. Dia mulai bingung karena tujuannya gak nyampe. Makanya dia jual Yesus dengan 30 keping uang perak. Saya kasih tahu orang-orang yang hadir di hidupmu hanya karena mengharapkan uangmu. Suatu hari akan meninggalkan kamu. Mungkin dengan cara yang tidak baik, mengkhianati kamu. Tapi tidak perlu kecewa. Karena Tuhan mengizinkan hubungan yang rusak untuk menjauhkan kita dari orang-orang yang toksik. Katakan amin. Mungkin caranya ndak enak, kita jadi sakit, kita jadi kecewa. Mungkin kita bilang gini, kok bisa sih? Aku udah tolong dia. Dia begitu dekat dengan aku. Makan semeja sama aku. Kok dia mengkhianati aku? Saya mau kasih tahu, bersyukurlah. Kalau Anda kehilangan sahabat yang Anda pikir sahabat, tapi kemudian mereka mengkhianati Anda, percayalah, Tuhan mengizinkan itu. Untuk membawa Anda keluar dari hubungan yang tidak perlu. Katakan amin. Kenapa Yesus kok
tetap memilih Yudas jadi muridnya adalah ini. Karena Tuhan memakai Yudas untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Anda percaya? Matius 26 ayat 24. Tadi kita baca, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya itu tidak dilahirkan. Yudas orang jahat yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Allah. Itu aja. Sometimes Tuhan izinin ada orang-orang yang gak baik dalam hidup kita untuk menyatakan kebaikannya. Anda ingat kisah Yusuf? Yusuf itu dibawa Tuhan masuk dalam rencana yang luar biasa. Menjadi penguasa atas Mesir. Menjadi orang kedua setelah Firaun dengan cara yang gak mudah. Yusuf harus melewati banyak fase pengkhianatan. Dimulai dari kakak-kakaknya. Difitnah oleh istri Potifar. Dihianati oleh temannya yang ketemu di penjara. Baru kemudian dia naik tahta. Saya kasih tahu. Tuhan bisa pakai orang-orang yang punya niat tidak baik untuk menyatakan kebaikannya dalam hidupmu. Katakan amin. Melihat ke belakang, Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. God can use people's bad intention to bring you good. Mungkin orang niatnya gak baik sama Anda. Tapi dia gak tahu Tuhan Maha Kuasa. Amen. Tuhan bisa pakai siapa aja untuk menyatakan rencananya dalam hidup kita. God can use problems in relationship supaya menghantar kita kepada rencananya yang sempurna. Saya sama Pastor Jojo pernah ngalamin yang gak enak di masa lalu. Saya pernah cerita di khotbah yang lain. Saya pernah diusir sama gembala saya keluar dari gereja. Untuk sebuah hal yang bukan kesalahan saya. Hanya karena suami saya tidak mau lagi kerja di gereja itu. Saya diusir dari gereja. Kecewa. Banyak orang Kristen yang mungkin kalau jadi saya, gak ada gereja-gerejaan. Gereja katanya penuh kasih, pendeta katanya penuh kasih. Masa orang ke gereja diusir? Kira-kira Anda seperti itu enggak? Kalau saya marahin Anda di depan pintu, lu kalau parkir jangan sembarangan nyusahin tukang parkir. Anda langsung marah gak mau ke gereja Ici lagi enggak? Emang Bu Heni doang yang punya gereja? Di Jakarta banyak, Kelapa Gading 300-an. Songong kan? Makanya jangan galak-galak sama tim parkir. Kasihan mereka yang dimarahin orang. Amin. Katakan kanan kirimu harus jadi berkat mulai dari parkiran. Haleluya. Saya kasih tahu. Saya hari ini berterima kasih kepada gembala yang pernah usir saya dari gereja itu. Supaya saya keluar dari rasa nyaman saya. Supaya saya ngerti panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya harus bangkit jadi hamba Tuhan. Bukan cuma jadi pegawai di gereja. Yang nyuci gelas perjamuan kudus setiap minggu. Dengar baik. Saya tidak pernah sakit hati. Saya tetap mengasihi. Saya tetap berdoa mereka sehat. Kita tidak boleh pahit sama orang. Kalau ada orang jahat sama Anda, miliki pengertian ini. Orang fasik pun dipakai Tuhan untuk hari malapetaka, kata firman Tuhan. Wow! Artinya gini, di dalam segala hal di hidup ini, percayalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya, meskipun orang tidak baik sama kamu, kamu sanggup lihat itu sebagai bentuk cara Tuhan untuk menghantar kamu ke tempat yang lebih baik. Katakan amin. Jangan pahit. Yang berikutnya, orang-orang di hidup Yesus. Tadi yang pertama Yudas, yang kedua Petrus. Matius 26. Ayat 31 bilang gini, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai.
Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kita baca ayat 33, seorang Petrus seperti apa? Baca sama-sama yuk. Yesus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Keren gak kira-kira? Keren. Ayat 34 kita baca. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat 35 sama-sama. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kira-kiranya Petrus ini dalam hidup Anda orang yang kayak apa coba? Orang yang berani mati buat kita. Orang yang setia, yang ngomongnya paling keras tentang pembelaannya dalam hidup kita. Yang ibaratnya gini, kalau gue ada apa-apa, gue percaya dia yang pasang badan duluan buat kita. Ada? Muncul satu nama di kepalamu? Weh, di antara staf saya langsung muncul satu nama. Dia nih. Pasti dia berani mati buat gue. Setiap kita biasanya ngandalin yang model begini. Orang seperti Petrus akan jadi orang kepercayaan dalam hidup kita. Betul nggak? Soalnya kita percaya dia berani mati buat kita, saya rasa nggak ada yang kita nggak percaya buat dia. Tapi apa yang terjadi? Dialah yang menyangkal Yesus. Bicara tentang orang-orang di hidup kita yang paling dekat, yang kelihatan paling setia, paling berani bela kita, paling kita percaya. Justru jangan-jangan mereka lah yang akan menyelamatkan dirinya ketika kita susah. Tuhan mengizinkan ada orang-orang kayak gini di hidup kita. Supaya kita gak mengandalkan manusia. Tapi kita mengandalkan Allah. Katakan amin. Di dalam pelajaran hidup kami berdua. Tiap kali ada orang yang baik banget sama kami. Di dalam hati kecil pasti ada bisikan begini. Mudah-mudahan dia bisa menolong saya. Sedikit banyak kalau ada orang yang bisa nolong kita. Kita pasti senang, benar gak? Manusiawi banget. Apalagi kalau orang itu kaya. Saya kasih tahu. Yesaya 2 ayat 22. Kita baca firman Tuhan. Sama-sama. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Baca lagi. Mazmur 146 ayat 3. Janganlah percaya kepada para bangsawan. Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Satu lagi 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Tetapi pada kekuatan Allah. Dengar. Tuhan izinin orang-orang yang kita andelin ngecewain kita. Orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang dekat sama kita. Yang kita pikir pasti nolong kita kalau kita susah. Mereka lah yang mengecewakan kita. Why? Supaya kita gak mengandalkan manusia. Kita belajar mengandalkan Allah. Katakan amin. Yang terakhir, orang-orang di hidup Yesus. Murid-murid Yesus. Kemanakah mereka? Kenapa hanya Petrus yang ngintilin Yesus dari jauh? Kemana yang lain? Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Baca sama-sama. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Wow. Murid-murid ini, Yesus tuh hidup dengan mereka 3,5 tahun. Yesus investasi paling banyak buat mereka. Yesus tuh makan tinggal bersama mereka. Melayani mereka. Mereka yang sudah melihat mujizat yang Yesus buat. Tapi waktu Yesus ditangkap, di mana mereka? Lari, menyelamatkan diri. Pelajaran apa yang kita bisa petik? Belajar tulus. Belajar melayani dengan tulus. Yesus tidak sakit hati. Kalau Anda baca lagi di Alkitab, kisah selanjutnya. Waktu Yesus bangkit, siapa yang dia cari? Dia cari murid-muridnya. Anda pasti berpikir gini, wah kurang ajar loh. Giliran enak-enak lu ikut gua. Giliran gua susah lu lari.
Kira-kira kalau Anda jadi Yesus, Anda bangkit, Anda apain mereka? Omelin, kebayaan. Kepret, main kasar. Ubah semuanya jadi kodok, gitu kurang lebih. Apa yang Yesus lakukan? No. Yesus menampakkan diri sama mereka satu-satu. Menguatkan iman mereka. Dan memberi mereka perintah. Untuk tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan. Bahkan Yesus memesan mereka supaya mereka jadi saksi-saksi. Karena apa? Perubahan hidup yang mereka alami. Bukanlah karena lihat mujizat. Bukan karena pernah makan sepotong roti. Hasil mujizat. Perubahan hidup mereka adalah karena mereka menyaksikan sendiri. Yesus hidup. Yesus mati. Dan Yesus bangkit. Dan berita Injil itu disebarkan ke seluruh bumi. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yesus tidak menyerah. Dan Yesus tidak marah. Meskipun mereka lari menyelamatkan diri. Karena Yesus tahu mereka masih manusia. Manusiawi banget. Bangsa Yahudi takut sama Romawi. Karena mereka penjajah yang kejam. Lihat apa yang mereka lakukan pada Yesus. Manusiawi sekali kalau mereka takut. Sometimes kita yang sebagai sesama manusia, kita tidak ngerti teori ini. Kalau orang masih bisa hianati kamu, kecewain kamu, orang gak nolong kamu, orang takut bela kamu, manusiawi sekali karena mereka masih manusia. Kalau Yesus saja bisa ngampunin mereka, kenapa kita enggak? Yesus tunjukin sama kita kuasa kasih-Nya. Dia enggak marah. Tapi dia kuatkan iman mereka. Jangan kecewa. Waktu orang-orang di sekitar kamu ngecewain kamu. Tapi kasihi mereka. Kuatkan mereka. Karena mereka juga manusia. Amen. Tulus saja melayani. Yang terakhir. The fans club. The crowd. Orang banyak. Anda ingat dalam Matius 21. Yesus tuh dielu-elukan waktu masuk kota Yerusalem. Mendekati Yerusalem. Orang rame-rame lepasin jubah. Orang ambil ranting-ranting taruh di jalan. Ditaburin gitu. Supaya Yesus jalan di atasnya. Sambil duduk di atas keledai. Dan mereka lambai-lambai dengan daun palem dan bilang Hosana. Hosana. Sampai gempar seluruh Yerusalem. Mereka bilang, siapakah orang ini? Wow, Yesus ngetop banget. Waktu saya di Israel, saya tanya sama guide di sana. Dia senior guide. Ngerti bahasa Yahudi, Ibrani, ngerti sejarah, budaya. Dan saya tanya sama dia, Jairus, waktu Yesus ditangkap, diadili di rumah imam besar Kayafas dan Pontius Pilatus. Ada massa yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saya bertanya, apakah ini massa yang sama dengan yang mengeluh-ngeluhkan Yesus di Yerusalem? Dia bilang no. Saya bilang, where were the crowd? Di mana orang-orang yang pernah dia sembuhkan? Di mana orang yang pernah lihat mujizat? Di mana ribuan orang yang menyertai dia sampai mendekati kota Yerusalem? Yang melemparkan jubah dan ranting-ranting dan berteriak Hosana. Di mana mereka? Kok tidak ada yang bela Yesus? Mereka meninggalkan Yesus satu-satu ketika masuk ke kota Yerusalem. Karena mereka ketakutan melihat Romawi yang ada di Yerusalem. Karena Anda harus tahu, Yerusalem adalah pusat kekuasaan Romawi. Ada istana Herodes di sana. Pemerintahan Pontius Pilatus di sana. Begitu orang-orang dari Galilea yang menyertai Yesus lihat, wow, Yesus masuk Yerusalem. Mereka mulai pulang satu-satu. Sehingga Alkitab mencatat, hanya ada Yesus bersama 12 muridnya di Yerusalem. Makanya, waktu diadili, yang teriak salibkan dia bukanlah kelompok yang sama. Itu adalah orang-orang
yang sudah dipengaruhi oleh imam-imam, para ahli Taurat. Maka mereka berteriak, salibkan dia. Dan Yesus diadili. Pesan buat kita semua. Bicara soal orang banyak. Bicara soal pujian orang-orang yang kagum sama kita. Dalam hidup ini, jangan kejar popularitas. Jangan kejar pujian dari orang banyak. Jangan prioritasin orang banyak di atas keluargamu. Never prioritize the crowd over your family. Karena orang yang hari ini mengagumi Anda, dengar suatu hari mereka yang akan menyalibkan Anda. Orang yang akan tetap tinggal dengan Anda di masa-masa sulit adalah orang yang sering Anda tinggalkan di rumah. Dari dulu, saya selalu prioritaskan anak-anak saya. Melebihi teman-teman, melebihi undangan-undangan. Kalau saya diajak pergi sama teman, saya tahu saya tidak punya waktu buat anak-anak saya karena saya pelayanan. Saya memilih tinggal di rumah. Waktu saya diundang ke sana sini khotbah, saya mulai pikir, saya nggak mau khotbah lagi. Saya mau nemenin anak-anak saya di rumah. Saya harus urus anak-anak saya. Saya harus urus Tangan Pengharapan. Makanya waktu undangan sana sini datang, saya ditawarin, Bu Heni, PK 10 juta, enggak. PK 50 juta, enggak. PK 100 juta, enggak. Kita penasaran tahun depan mereka tawar berapa lagi? Enggak. Bapak Ibu, saya bukan naif. Saya butuh duit. Tapi saya ngerti. Enggak ada artinya ketenaran. Ada apa-apa sama saya, orang banyak gak akan ngurus saya. Orang cuma mau dengar saya selama saya bisa khotbah. Orang cuma deketin saya karena kelebihan saya. Tapi ketika saya tidak punya apa-apa yang saya bisa kasih, yang akan urus saya hanya suami dan anak-anak saya. Amen. Dalam hidup ini kita lebih senang dikagumin orang banyak. Kita lebih peduli sama orang di luar sana. Teman-teman, kita cari muka sama bos kita. Kita cari teman-teman buat have fun. Tapi listen up. Yang akan ada selalu sama kamu adalah orang-orang yang mungkin kamu kurang kasih waktu. Amen. Kita bisa lihat dari hidup Yesus. Masa-masa suram, the dark hours, shows, reveals the people around him. Mari pejamkan matamu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk lebih berhikmat dengan hidup kami. Supaya kami sadar siapa sesungguhnya orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kami. Supaya kami belajar tidak jadi kecewa. Ketika ada hubungan yang rusak, ada kekecewaan, pengkhianatan. Semuanya Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Supaya kami belajar. Nggak mengandalkan manusia. Kami belajar bahwa Tuhan akan menjauhkan kami dari orang-orang yang toksik. Tuhan akan menjauhkan kami dari orang-orang yang kepada mereka kami bergantung. Kami belajar mengerti bahwa sesungguhnya nama besar tidak menyelamatkan, kekayaan tidak menyelamatkan. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan. Mau belajar lebih menghargai dan lebih mengasihi orang-orang yang selalu ada bersama dengan kami. Walau kami susah dan tidak bisa kasih apa-apa. Terima kasih buat mereka Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yuk ngucap syukur buat keluargamu.